Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hairul Alamsyam. Saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan gudang rumah Sultan Indonesia yang berada di Morowali Utara. Yang pertama itu diisi dengan dua biodata singkat tentang pihak pertama dan pihak kedua dan tujuan masing-masing. Terus masuk di pasal 1, macam dan tempat pekerjaan. Di sini berisi tugas pada pihak kedua dan pembangunannya itu berlokasi di mana. Kalau di sini berlokasi di Kampung Bugis, Morowali Utara. Terus pasal 2, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya ini dari dilaksanakan sampai ketentuan hari kerjanya. Terus pasal 3, pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan perjanjian di pasal 2. Waktu pelaksanaannya dimulai hari itu dan ditentukan sesuai RAB yang ada. Terus pasal 4, biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaannya itu ditentukan. Di sini saya memiliki biaya pelaksanaannya yaitu 400 juta. Terus pasal 5, proses penagihan pembayaran. Jadi pembayarannya itu tidak satu kali 400 juta dalam bertransaksi di kontrak kerja. Tujuannya adalah untuk kan kayak banyak ya pembangunan yang tidak selesai karena uangnya dibawa lari atau disalahgunakan begitu. Makanya itu dipakai prosedur penagihan dan pembayaran yang tidak satu kali. Misalnya termin 1 dibayarkan sebagai uang muka, kedua termin 2 itu pondasi, sampai termin 4, termin 6 atau sebagainya dibayarkan pada saat seluruh pekerjaan sudah selesai. Jadi bertahap, step by step. Terus masuk di pasal 6, masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani lagi berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima yang terakhir. Serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 7, pekerjaan tambah kurang. Jika dia kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambah, pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material. Misalnya kayak ada yang kurang gitu di satu pekerjaan, itu pentingnya di pasal 7 ini, pekerjaan tambah dan kurang. Misalnya ada yang kurang atau yang lebih, itu harus disetujui di kontrak kerja tersebut. Terus masuk di pasal 8, pengawas lapangan. Sebagai pengawas, pekerjaan akan dilakukan oleh pihak pertama atau yang ditunjuk diberi kuasa oleh pihak kedua. Ini tugas dari pengawas ya, yang supaya bertujuan untuk tidak ada kecurangan pada pihak 1 dan pihak 2. Artinya ada kepercayaan karena sudah ada pengawasan. Terus pasal 9, subkontraktor. Keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Oleh karena itu tidak dikarenakan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga. Misalnya kan ini 2 orang yang bertangan, tidak bisa itu dibagi ke pihak ketiga atau orang lain di surat perjanjian kontrak kerja ini. Terus pasal 10, force majeure. Yang dimaksudkan oleh force majeure adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, peperangan, huru-hara. Jika force majeure ini terjadi, pihak kedua harus memberikan itikat baik mengenai kelanjutan proyek. Dalam keadaan yang disebabkan dalam pasal 1, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan keberlanjutan proyek tersebut. Jadi proyek tidak bisa harus dimaklumi jika ada masalah-masalah seperti di atas. Terus pasal 11, sanksi-sanksi. Apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang bersama 180 hari atau 3 bulan tersebut, 5 bulan. Pertama, berhak meningkatkan 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Keterlambatan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure yang seperti harus dimaklumi karena ada masalah-masalah seperti di atas. Apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan RAB, maka pihak pertama berhak
nunda pembayaran termin terakhir sampai lebih lanjut atau sampai selesai. Apabila pihak pertama lalai atau terlambat membayar termin pada pihak kedua atas pekerjaan sesuai prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara pihak menghentikan jalannya proyek. Jadi ini bertujuan untuk seperti pihak pertama nggak ada uang tuh, terus pihak kedua sementara pengerjaan, tapi dia berhak memberhentikan pekerjaan tersebut. Itu saja yang ada. Terus pasal 12, kewajiban pihak kedua kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Pihak kedua bisa mendatangkan menambah tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama jika jadwal pelaksanaan sudah cenderung terlambat. Jika terlambat sudah bisa mendatangkan pekerja lainnya. Pasal 13, perselisihan. Jika dalam menjalankan surat perjanjian kontrak kerja terdapat perselisihan perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat apabila tidak tercapai. Terus pasal 14, penutup. Jika terdapat hal-hal penting belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan kemudian hari. Demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan dua rangkap bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak. Ya, di akhir ini ada tempat tanda tangan dan di sini harus dimaterai 10.000 untuk perjanjian yang lebih sah dan sesuai norma hukum. Itu saja penjelasan saya tentang kontrak kerja yang ada, kontrak kerja Rumah Ide Indonesia, Rumah Ide Sulteng. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.